Saya ngomong pelan-pelan supaya setiap aspek yang kita bicarakan itu tersampaikan dengan baik dan bisa terkopi oleh para pendengar. Di video yang keempat, di video yang lalu, kita sudah mendapatkan dua bukti. Bukti satu, personifikasi. Bukti kedua, si aku, yaitu YHWH, Allah Abraham itu adalah Yesus. Ini bukti kedua. Saya akan tulis di sini. Bukti satu, personifikasi. Bukti dua, YHWH itu si aku yang menamakan diri, akulah YHWH Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Yesus. Nih dua bukti ini ya. Sekarang kita akan berbicara bukti yang ketiga. Apakah bukti yang ketiga yang kita lihat nanti? Ayat yang tersisa adalah ayat 31, 32, 33 ya. Jadi kita sekarang sini dulu 31. Saya akan baca ayat 31. Berfirmanlah YHWH ke Musa, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah agar punya pengertian, pengetahuan, kebijakan, mengerjakan segala macam pekerjaan ukir-ukiran tangan, membuat berbagai rancangan yang dikerjakan berbahan emas, perak dan tembaga, memotong, mengasah batu permata, dan menata formasi. Ditata guna pekerjaan memotong dan mengukir kayu dan segala macam karya seni ukir lainnya. Juga bersamaan dengan dia, aku juga telah menunjuk Alohiab bin Ahisamak dari suku Dan, serta sejumlah orang yang berhati bijak. Telah kuberi mereka hikmat bijaksana, pengetahuan dan keahlian ke dalam hati mereka untuk membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu, yaitu kemah pertemuan, tabut hukum, tempat duduk kasih karunia yang ditempatkan di atas tabut sebagai penutup tabut. Juga membuat segala perabotan kemah, yakni meja dan perkakas, kandil, lampu penerang dengan 6 cabang, dibuat dari emas murni dengan perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, tempat bakar dupa harum-haruman. Tepat seperti yang kuperintahkan, demikianlah mereka harus dibuat. Keluaran 31 ini sebenarnya terdiri dari 18 ayat. Tetapi yang saya baca tadi hanya sampai ayat 11. 1 sampai 11. Sebenarnya sih 18 ayat. Kenapa saya tidak baca semua, saudara? Karena Keluaran 31 ini adalah sambungan dari Keluaran 25, 26, 27, 28, 29, 30,
dan akhirnya 31. Dimulai dari 25 ini isinya adalah rencana pembangunan kemah pertemuan, kemah suci, tempat Allah akan tinggal bersama mereka, lalu membuat tabut perjanjian, lalu juga membuat meja ukupan, lampu penerang, meja mesbah persembahan, baju-baju para imam, batu-batu yang akan dipakai, dan segala macam yang berkaitan dengan pembangunan kemah, rumah suci, peralatan perabotan pendukungnya, dan pakaian-pakaian keimaman yang dibuat untuk pelaksanaan peribadatan. Itu dibuat, itu adalah isi dari Keluaran 25 sampai 31. Setelah dijelaskan semua, maka di Keluaran 31 ini Allah berfirman begini, seperti tadi. Dia menunjuk pertama Bezalel, kemudian Alohiab, dan beberapa orang lain. Ya, jadi Bezalel, Alohiab, beberapa orang lain. Si aku, yaitu aku, si YHWH yang mengatakan diri, aku YHWH, Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Si aku itu memberikan kepada Bezalel roh Allah. Nih. Demikian juga kepada ini. Untuk apa dia memberi roh Allah? Supaya Bezalel memiliki kecakapan, keahlian. Jadi yang diberikan itu adalah roh keahlian, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan untuk membuat segala macam kemah, perabotan pendukung, peralatannya, dan segala macam yang berkaitan dengan pengadaan yang diperintahkan oleh si aku, YHWH, kepada Musa untuk dibuat. Khususnya 31 ini saya bacakan buat Anda untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi yang ketiga dari Sang Allah. Ini saya buat catatan dulu dan saya beri tambahan singkat begini. Kalau Allah Tritunggal itu ada, maksud saya kalau ayat yang ditulis Nabi Musa di Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berkata, marilah kita, dimaksudkan Nabi Musa sebagai bimbingan kepada kita untuk mengerti bahwa Allah itu Tritunggal, maka tentu penjelasannya akan hadir di daerah ini, enkripsi perjanjian. Pasti Nabi Musa akan memberi tanda-tanda dalam bahasa sandi atau dalam bahasa yang dipadatkan dalam bentuk enkripsi. Tapi ternyata kan tidak ada. Sebaliknya, Nabi Musa membawa kita kepada pengertian bahwa Allah itu adalah pribadi tunggal, person tunggal. Tidak ada Tritunggal, tapi yang ada adalah tunggal. Dan karya yang berkarya juga tunggal, satu. Di sini sudah saya tuliskan sebuah ayat kepada Anda, Bilangan 16 ayat 22. Isi daripada ayat ini adalah, Anda baca di dalam kitabnya ya. Dia berkata, Allah atau si aku itu adalah sumber segala roh. Si aku itu adalah sumber segala roh di sini. Dan kita lihat prakteknya di sini. Si aku memberikan roh Allah kepada Bezalel, kepada Alohiab, kepada beberapa orang lain. Jadi si aku yang berkata, akulah Allah, akulah Tuhan. Dan di tempat lain dia juga berkata, akulah gembala. Ya, segala macam aku, tapi dimulai pribadinya adalah aku. Dia memberikan roh Allah ke sini. Untuk apa diberikan mereka? Supaya mereka memiliki kecakapan, kepintaran, keahlian,
perasaan seni, arsitektur, dan membuat segala macam perangkat barang yang akan diperintahkan oleh si aku kepada Nabi Musa. Jadi boleh dikatakan di sini roh yang diberikan kepada mereka ini adalah roh keahlian. Roh Allah itu roh penciptaan, roh kreativitas, keahlian. Sementara itu dulu, supaya kita nggak terlalu jauh. Masalahnya adalah siapakah si aku yang memberikan roh itu di sini? Karena nanti si aku ini juga memberikan roh kepada Daud, kepada Saul, kepada Samson. Dia juga yang memberikan roh. Ini si aku. Dia sumber segala roh. Dan di sini dia memberikan kepada Bezalel, kepada Alohiab, kepada beberapa orang lain dalam rangka pembangunan kemah suci. Siapakah si aku itu? Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, Lukas 11 ayat 13. Saya tulis lagi satu lagi, Yohanes 14 ayat 16. Di Lukas 11 ayat 13 saya baca, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Itu. Lalu kita lihat lagi Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita baca satu lagi di Yohanes 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, berdasarkan 3 ayat ini, kita melihat kasusnya seperti ini kan. Di Yesus. Ini kita. Ya. Dia mau memberkati kita tapi melalui pihak ketiga. Bahasanya kan di situ seperti itu. Tujuannya ke sini tapi melalui sini. Kan bahasanya seperti itu ya. Ini yang membuat orang kan jadi alat Tritunggal. Karena ada pihak ketiga di sini. Nah, situasi komunikasi seperti inilah yang membuat orang memiliki iman saksi Yahova dan alat Tritunggal. Itulah sebabnya orang menyebut Yesus itu adalah pribadi kedua, atau mengimani bahwa Yesus itu bukanlah sumber keselamatan itu sendiri, tapi hanya sekedar pelaksana daripada rencana Allah tentang keselamatan. Yesus itu bukan penebus itu sendiri. Yesus itu adalah alat dari Sang Bapa. Itulah imannya Allah Tritunggal dan saksi Yahova. Nah, tetapi sebenarnya situasi ini, kenapa Yesus berucap seperti ini? Anda boleh memahaminya dengan mengingat ucapan Yesus di
Yohanes, saya lihat ya, di Yohanes 16 ayat 25. Nih, Yohanes Yohanes 16 ayat 25. Dia berkata begini, sementara ini semua kukatakan kepadamu dengan kiasan atau dengan teka-teki. Tapi akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan teka-teki, tetapi akan bicara terus terang. Inilah ucapan yang harus Anda pahami, karena memang dia sengaja teka-teki. Dan Anda juga boleh ingat ini, Matius 28 ayat 20. Sampai hari terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Di Matius 28 ayat 20 dia berkata kepada murid, "Hai murid, ajarlah mereka untuk menguji dan memahami segala yang kuperintahkan." Itulah isi Matius 28 ayat 20. Kalau Anda lihat di kitab lain, memang bunyinya berbeda. Dikatakan di sana, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan. Tetapi dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, Alkitab Yunani dan Alkitab King James, bukan begitu. Dikatakan, ajarlah mereka untuk menguji dan memahami segala yang kuperintahkan. Dengan memahami ini, maka Anda jadi tahu untuk mengenali siapa Yesus, untuk memahami semua ucapannya yang berteka-teki. Di sini, jalan satu-satunya adalah Anda harus pergi ke kitab Musa untuk memahaminya dan memeriksa pesan-pesan yang tersandi di dalam kitab Musa, sehingga nanti Anda tidak jatuh ke dalam iman yang ditolak. Karena pada sesi lain nanti kita akan berbicara juga mengenai iman yang ditolak yang sangat mengerikan. Sudah ditulis oleh Musa juga dengan sangat jelas. Inilah masalahnya yang harus Anda sadari. Karena ketika Yesus berbicara itu kan dalam konsep teka-teki. Di dalam semua pengajaran Allah Tritunggal sekarang, oleh karena ucapan ini, maka memang ada pribadi ketiga. Ini pribadi kedua, ini pribadi pertama untuk mengirim kepada kita. Oke, di sini kita sudah lihat tadi. Bilangan 12 ayat 16, bahwa sumber segala roh itu adalah satu, si aku, sumber. Kalau sumber tentunya satu dong, sumber segala roh. Itu Musa memberikan, ini enkripsi ini. Dan sudah dipraktekin di sini, dia memberikan roh ke sini, ke sini, ke sini. Roh penciptaan, roh kreativitas untuk membuat rancang bangun kemah suci, untuk membuat rancang bangun semua peralatan perabotan, dan untuk membuat rancangan hiasan segala macam untuk peralatan peribadatan. Dari sini datangnya diberikan ke sini. Masalahnya sekarang, siapakah si aku? Dan kenapa Yesus berkata di sini, pihak ketiga, pihak ketiga. Oke. Anda sekarang boleh lihat di Yohanes 20, saya tulis ya, ayat 22. Nih, Yohanes 20 ayat 22. Bunyinya begini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa artinya, saudara? Sementara kita berpikir di sini dia berkonsep melalui pihak ketiga, bahasanya begitu, tapi prakteknya ternyata dia sendiri yang mengirimkan Roh Kudus, dia mengembusi.
Dia mengembusi orang dengan Roh Kudus, roh pengertian, sehingga mengerti bahasa-bahasa. Dan tentang bedanya roh-roh ini kita nggak usah bahas di sini, karena nanti ada satu bab lain yang khusus mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu memang satu topik yang rumit. Saking rumitnya, penjelasannya nggak boleh singkat. Itu sebabnya di dalam buku ini ada 5 bab mengenai Roh Kudus, bertahap-tahap sampai keseluruhan aspek tentang roh itu mengerti. Ini salah satu, hanya pengantar. Nah, ternyata setelah mengucapkan seperti ini, prakteknya dia sendiri yang kirim Roh Kudus. Dan ini sama dengan ini. Bilangan 16 ayat 22. Yang memberikan Roh Kudus ke sini, roh ke sini. Jadi Yohanes 22 adalah deskripsi Bilangan 16 ayat 22. Ini adalah enkripsinya. Makasih Allah yang menjadi sumber roh itu adalah Yesus. Karena Yesus yang kirim sebenarnya. Ini yang kirim kasih roh ke sini itu Yesus. Si aku yang memberikan roh ke Bezalel, Alohiab, dan beberapa orang yang lain, Musa. Kalau Musa kan disertai langsung. Kalau ini kan hanya rohnya yang diberikan. Beda dong. Kalau Musa disertai, artinya segala sepak terjang Musa, apapun yang dikerjakan dalam semua aspek disertai. Tetapi untuk orang ini hanya diberi roh tertentu, kepentingannya hanya seputar pembangunan saja, jadi berbeda. Hal ini nanti akan kita pahami dalam bahasan Roh Kudus, dalam video yang lain. Tapi Anda bisa mengerti sekarang bahwa ternyata si aku itu adalah Yesus. Ini ya, Yohanes 20 ayat 22. Ini adalah deskripsi, ini enkripsinya mengatakan hal yang sama dan menunjukkan bahwa person yang ini sumber roh ini adalah Yesus. Jadi kita mendapat satu kesimpulan bahwa ternyata Yesus itu bukan pribadi kedua dan Roh Kudus itu bukan pribadi ketiga. Kenapa bukan? Karena ternyata yang kirim Roh Kudus, yang memberi Roh Kudus ke kita itu adalah Yesus sendiri, bukan pihak ketiga. Di sini terlihat Yesus bukan pihak kedua, Roh Kudus bukan pihak ketiga. Sementara Allah Tritunggal dan Saksi Yahova berpendapat teologis bahwa Bapa adalah pihak pertama, Bapa itulah yang mengirim Roh Kudus. Di sini ternyata terlihat bahwa yang mengirim Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi Yesus pastinya bukan bagian dari Allah Tritunggal. Pasti bukan. Kalau Anda mengimani Yesus yang bagian dari Allah Tritunggal, Anda tidak sedang memuja atau tidak sedang mengimani Yesus yang disebutkan oleh Musa, Yesus yang adalah sumber segala roh. Nah, kalau dia sumber segala roh, tentu dia bukan sesuatu yang keluar dari Bapa seperti yang diajarkan oleh Allah Tritunggal, yang keluar masuk seperti itu. Yesus itu adalah sumber segala roh, dia alfa. Tidak ada roh sebelum Yesus. Jadi Yesus itu adalah yang paling awal dari yang paling awal dari yang segalanya. Kalau Anda mengimani Yesus yang adalah Allah Tritunggal, yaitu putranya Sang Bapa yang dalam Saksi Yahova, atau putra versi atau dalam arti Allah kedua, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, pastinya itu bukan Yesus sumber segala roh yang dimaksud oleh Musa di Bilangan 12
di Bilangan 16 ayat 22. Saudara, ketika saya pakai istilah enkripsi, dekripsi, bahasa itu memang biasa dipakai oleh orang program, bahasa program komputer. Bahasa bawah tanah atau bahasa bawah ruangan. Kan kripto itu kan ruangan bawah tanah artinya. Jadi kriptografi adalah tentang sesuatu yang di bawah tanah, di bawah permukaan. Bukan pesan permukaan, tapi bawah permukaan. Ambil contoh begini, kenapa Anda boleh mengambil uang di ATM? Tentu karena Anda di bank sudah bikin data, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, ibu, nama saudara terdekat, teleponnya, dan segala hal yang penting sudah ada di bank. Jadi, apakah Anda lagi berada di Singapura, di Australia, di Surabaya, di Papua, Anda bisa mampir di mana-mana saja ada ATM untuk mengambil uang hanya dengan memasukkan kode tertentu. Jadi kalau kantor pusat seluruh sistem itu di Jakarta, ketika Anda kirim pesan itu di Papua, ketik nomor di dalam ATM, itu sentral datanya itu membuka buat Anda. Anda dilayani di Papua, Anda boleh ambil uang. Yang Anda lakukan di sana itu tindakan mendekripsi. Sementara data yang dibuat itu enkripsi. Nah, kalau ada orang lain dengan nama yang sama, mau ambil uang, nama Anda misalnya, katakanlah Bram Sianto. Lalu ada orang lain mengaku Bram Sianto. Ya, tidak bisa, karena data tentang Bram Sianto ini berbeda. Bram Sianto yang ini lahir di sini, nama ibunya si ini, nomor teleponnya ini. Makanya ada Yesus yang lain. Anda berpikir mengimani Yesus? Enggak tuh. Yesus yang kamu harus sembah adalah Yesus sumber segala roh ini. Bukan yang pribadi kedua. Penjelasan ini sudah menunjukkan sebuah perbedaan besar dalam keputusan iman Anda. Betul kan? Jadi sementara Anda berpikir akrab tentang Yesus, ternyata yang Anda akrab, yang Anda imani itu Yesus yang berbeda. Karena ini Yesus sendiri yang bilang ya, di Yohanes 5 ayat 46, Yesus bilang, kalau mau mengerti tentang aku, pergi ke kitab Musa. Nah, ini hari ini dia berkata di sini, berbuat seperti ini, dan di Bilangan 12 ada seperti ini. Jadi kalau Anda mengimani Yesus yang bukan ini, bukan sumber segala roh, jangan heran kalau Matius 7:21 nanti berlaku buat Anda. Di Matius 7:21 itu pengadilan loh. Pengadilan itu pasti ada tanya jawab. Bukan karena sang hakim Yesus itu nanti nggak mengerti kesalahan Anda. Kenapa Anda ditanyai? Tapi justru supaya Anda tahu salahnya Anda itu apa. Diberi waktu 70 tahun kok nggak kenal sama saya, nggak denger ya pesan-pesan gua. Kan kira-kira gitu nanti penjelasannya. Yang mengherankan adalah kenapa Yesus bicaranya pakai teka-teki. Pertanyaannya adalah kenapa dia memberi banyak perintah dalam format teka-teki atau dalam format rahasia? Itu pertanyaan penting, bukan? Kalau kita baca ucapan Yesus di Perjanjian Baru, semua bernada teka-teki. Kenapa? Yesus sengaja membuat ucapan-ucapan yang dia mau, kita harus uji, observasi, dan pahami maksudnya. Jawaban atas pertanyaan itu akan Anda temukan sepanjang pembacaan pesan enkripsi lain di video berikutnya. Semua yang akan disingkap adalah berdasarkan yang tulis di buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus.
Nah, sekarang kita sudah dapat satu bukti lagi. Satu bukti lagi, yaitu di bukti ketiga. YHWH Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah person tunggal. Pribadi tunggal. Tidak ada pemisahan karya seperti yang dikatakan oleh guru-guru Allah Tritunggal, yang mereka sering berkata karyanya bisa dibedakan. Ya, ini person tunggal. Kalau Anda berpikir memang ada pemisahan pribadi, yaitu buktinya ada di Sungai Yordan, lalu doa Yesus di Getsemane, doa Yesus di tiang salib, ya nanti Anda akan pahami itu semua bukan Allah Tritunggal. Sekarang kita akan masuk ke bukti keempat dulu dari Musa, dan ini terakhir dari Musa ya. Apakah bukti keempat nanti dari Musa akan kita lihat. Setelah selesai dari Musa, baru kita lihat bukti dari Nabi yang berikutnya. Nabi yang akan dibangkitkan itu. Ini bukti keempat.